Coding in progress, people. So another tasks that we should do. So the purpose, tujuannya, so slow, to persuade the audience that IT development has positively affect the world of education. There you go. Okay, to persuade the audience that IT development positively affect the world of education. There you go. Nah, tadi cara kita mengujinya ya, jawabannya seperti apa sih kalau misalnya kita mencoba membentuk ini dalam atau menyajikan ini dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya menjadi apakah perkembangan dalam dunia IT itu mempunyai pengaruh yang positif terhadap dunia pendidikan? Jawabannya kan hanya ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Di situ. Kalau yang di policy atau ya di policy kita menawarkan aktivitas. Apakah aktivitas itu harus dilakukan atau kita mengajak orang melakukan aktivitas tersebut? Oke, jadi kalau masih ingat lah metode kita untuk menyusun main point dari persuasive speech on questions of fact. Kira-kira kita strateginya menyusunnya dengan cara apa? Kan ada topical, ada comparative advantages, ada problem cause solution, ada Monroe's motivated sequence. Kira-kira isi main point-nya seperti apa? Isi body-nya. Kalian bisa jawab itu, yang lain juga kalau misalnya bisa menjawab, bisa dicoba. Daripada kita menunggu lama-lama. Yang body. Handphone-nya ada 3. Ntar, sebelum kita ke opening, kira-kira isi body-nya seperti apa? Kita penyusunannya dengan strategi apa? Kemarin saya bilang kan ada strategi topical, ada strategi problem cause solution, ada strategi comparative advantages, kemudian ada strategi Monroe's motivated sequence. Untuk question of fact kita kira-kira pakai yang mana yang lebih pas? Menurut si Lukas. Anyone? Kira-kira rencananya Valen seperti apa? Untuk isinya, karena kan kita harus ingat bahwa ini sangat isi dari specific purpose itu sangat mempengaruhi body nantinya. Paling cuma melontarkan fakta tentang keunggulan dari IT itu sendiri sih, Sir, dalam dunia edukasi. Bentar, keunggulan atau pengaruh positif? Pengaruh positif. Pengaruh positif. Oke, berarti kita sajikan fakta-faktanya ya, yang bisa mendukung klaimmu ini gitu kan. Orang kan tanya buktinya nanti. Memangnya apa buktinya bahwa IT development itu mempengaruhi dunia pendidikan secara positif? Oke, ada berapa bukti yang kira-kira Valen punyai sekarang? Valen bisa, yang lain juga kalau mau ikut nimbrung dipersilahkan. Munculnya website seperti yang membantu
pembelajaran secara daring tanpa adanya guru relay gitu. Website pembelajaran secara daring tanpa adanya guru. Oke. Good. Kedua, kita coba 2 atau kita coba 3 lah ya kalau ada. Atau untuk sementara 2 pun enggak apa-apa kalau lihat gelagatnya ini 2 deh. Satu lagi kira-kira apa? Bukti bahwa perkembangan IT membawa pengaruh positif terhadap dunia pendidikan. Kalau banyaknya e-book, Sir. E-book. Oke. Banyaknya e-book. Oke. Nah, oke, kita 2. Ada lagi yang mau coba satu lagi? Mungkin? Ini, Sir. Munculnya aplikasi-aplikasi pembelajaran. Munculnya aplikasi pembelajaran. Oke. Tadi yang nomor 1 ini siapa yang jawab nih? Andro, Sir. Holy moly. This is going to be slow. Oke. Nah, kita sudah punya 3 main point yang bisa dijadikan bukti untuk mendukung pernyataan yang sudah dibuat Valentino ini, purpose-nya. Nah, di metode ini, metode persuasi, karena itu penting untuk dipergunakan nantinya. Kalau kalian baca, karena sebenarnya slide-nya ada ya, file slide-nya untuk metode persuasi yang terpisah. Tadi kita tidak mengupasnya secara lengkap karena kemarin tidak sempat juga, kita hanya habiskan waktu untuk membahas tentang jenis-jenis dari pidato persuasi. Nanti bisa dilihat di sana apa-apa saja yang kita butuhkan untuk bisa mempersuasi orang. Elemen-elemennya seperti apa yang harus kita sertakan untuk mempersuasi orang dalam bentuk kalimat tentunya. Ada 4 di situ yang kita bisa gunakan untuk mempersuasi orang. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah bukti-bukti. Bukti ini harus baru kalau bisa, sebaru mungkin, dan datang dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Bukti. Kemudian ada emosi, ya. Kalimat-kalimat yang kita gunakan yang bisa mengaduk-ngaduk emosi orang. Itu yang ketiga tadi ada apa tadi? Ada emosi, ada barusan saya sebutkan. Emosi, logika, ada bukti-bukti, dan yang keempat adalah kredibilitas kita. Jadi semua ini yang elemen yang kita bisa gunakan untuk mempersuasi orang. Kredibilitas kita itu nggak cuma siapa kita terkait dengan topik tersebut, tapi juga terkait juga dengan seberapa bagusnya kita menyampaikan pidato atau presentasi kita. Masalah bukti, tadi saya katakan bukti harus sebaru mungkin. Kita ambil dari media, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, sajikan statistik segala macam itu bisa digunakan sebagai bukti. Kesaksian orang juga bisa digunakan sebagai bukti di situ. Tentunya orangnya harus orang-orang yang kredibel sebisa mungkin. Kemudian emosi. Nah, emosi ini penting untuk dipergunakan juga.
agak sensitif karena kadang-kadang orang menggunakan emosi itu secara tidak etis. Tapi ini merupakan elemen yang kuat untuk bisa mempengaruhi orang. Makanya Disney bisa sebesar itu karena mereka mengandalkan senjata emosi untuk mempersuasi orang. Dan logika berpikir. Jadi runtutannya, tidak ada kesalahan berpikir di situ kalau yang bisa bisa dilacak oleh orang di situ. Oke. Itu yang harus digunakan ketika kita ingin mempersuasi, elemen-elemen persuasinya. Yang harus nanti kita coba masukkan di sini evidence atau credibility. And logic or reasoning. And emotion. Kalimat-kalimat yang kamu bisa gunakan untuk mempengaruhi orang secara emosi. Nah, untuk di opening kita sajikanlah strategi-strategi pembukaan yang bisa terdiri dari fakta yang mengejutkan, cerita yang menyentuh, kutipan, kalimat yang menyatakan kepada hadirin bahwa kita memiliki pengalaman yang sama dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau melucu pun di sini itu bisa dilaksanakan juga. Closing juga kita bisa bergunakan strategi identitas. Dan jangan lupa ada review, ada preview di sini. Sedangkan nanti di closing ada yang namanya review. Nah, oke, untuk body, munculnya website pembelajaran secara daring tanpa adanya guru. Apa yang bisa kalian coba sebutkan di sini untuk mendukung main point pertama ini? Website seperti apa yang ada yang bisa kalian sampaikan sebagai bukti bahwa pernyataan ini benar? Mungkin contoh itu bukti. Ruang guru, Sir. Ruang guru. Tapi ruang guru ada guru atau tidak di situ? Oh, dengar ya sih. Tahu saya sih, saya kayak sediain video gitu, Sir. Kalau nggak ngerti bisa langsung tanyain langsung ke gurunya, kayaknya sih. Ya. Jadi ini berlaku nggak nih? Tanpa adanya guru itu. Mungkin tanpa harus bertemu secara langsung dengan gurunya kali. Oke. Oke lah. Tahun ini kita hapus dulu lah karena agak ambigu ya. Karena ada gurunya. Kalau website pembelajaran secara daring itu ya ada yang univ-univ di luar ada loh yang buka-buka seperti ini. Gratis, kita bisa ikut ininya mata kuliahnya. Ada tenggang waktunya kita ikut. Memang di awal biasanya ada dosennya ngomong. Nanti setelah pas itu ada kegiatan, kita disuruh ngerjain tugas. Nanti di pertengahan ada dosen yang ngomong lagi, nanti tugas, nanti di akhir dosen yang ngomong lagi. Tapi itu semua video, enggak kontak langsung. Kontaknya bisa lewat email, bisa lewat platform chatting mereka dan segala macam. Selain ruang guru, ada lagi?
Itu sir platform e-learning kayak kelas.com kan yang dipopulerkan oleh Chef Juna kan itu bersifat online juga sir. Kelas.com Ya kelas.com. kayak ini. Kelas ya, dalam bahasa Indonesia. Kelas.com. Ruang guru, kelas.com. Dan kalau kita mau bicara tentang belajar secara ini pribadi, secara independen, sebenarnya apa saja bisa jadikan ini ya, banyak sekali yang bisa jadi. Kita di YouTube pun kalau kita mengikuti channel-channel tertentu kita bisa belajar banyak di situ di YouTube, dan ada beberapa platform berbagi video lainnya yang fokus kepada video-video pendidikan. Nggak seperti mengajar dia videonya hanya ya seperti video di YouTube lah. Mungkin ada video sejarah di YouTube seperti itu. Oke, itu kelas.com dan lain-lain mungkin. Nah, e-book ini apa yang bisa disampaikan di sini? Tadi Valen ini ya, atau siapa? Ya, sir. Oke, apa yang mau disampaikan di sini untuk e-book? Mungkin ada keuntungannya e-book kan nggak perlu di print gitu, hemat kertas. Terus ya mencakup banyak itu sih sir, banyak apa, banyak buku gitu, jadi ndak cuman di satu pelajaran doang gitu. Oke, fokus ya Valentino. Kalau kamu bicara tentang hemat kertas, betul. E-book itu kita bisa terjemahkan menjadi hemat kertas, tidak harus di print segala macam. Tapi kalau kita di sini bicara terkait dengan ini, affect the world of education, pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Kalau ini mungkin lebih cocok larinya ketika kita bicara tentang atau dalam konteks pendidikan misalnya. Kalau keuntungannya ya sekarang ya, kalau dibandingkan dengan dulu ya, akses nih loh. Akses pelajar di seluruh dunia terhadap sumber ilmu yang semakin meluas, membingungkan. Mendobrak akses pelajar. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai apa, yang benar-benar merubah cara kita mendapatkan ilmu. Dulu susah sekali untuk dapatkan buku, kalau kita dulu zaman-zaman internet masih lemot atau sebelum zaman internet, larinya kita cuma ke perpustakaan. Perpustakaan di Pontianak terbatas isinya seperti itu saja. Kalau mau dapatkan buku-buku dari luar, kalau tidak pergi ke Loak, harus beli buku impor, dan itu sangat mahal. Dan kadang-kadang kalaupun ini ilegal, setidaknya akses itu bisa didapatkan. Kira seperti ini. Kalau hemat kertas, oke, mungkin kita lebih ke ongkos akses ilmu, informasi yang bisa ditekan. Yang ketiga? Kalau negatif boleh. Kalau yang mana? Kalau negatif, efeknya negatif. Oh, sebentar. Gini, Welly ya? Yes. Nah, kita beda dengan informatif kemarin. Di sini kita berpihak. Kalau di persuasi kita berpihak. Kalau kita lihat di sini purpose-nya, to persuade the audience that IT development positively affect the world of education, Valen itu sudah berpihak dia. Dia datang dengan misi untuk meyakinkan hadirinnya bahwa IT development itu positively berpengaruh secara positif. Jadi dia harusnya fokus ke situ.
Dia bukan sebagai orang yang memberikan informasi sekarang, tapi dia mempersuasi. Kayak orang jualan gitu kan. Kamu datang ke toko, kamu mau mereka mengambil, kamu jual mie instan merek Indomie misalnya. Tentunya kamu datang kan dengan misi agar barangmu yang diambil gitu kok. Gitu tuh. Ada mungkin merek lain mie presiden misalnya. Tapi kamu nggak jual mie presiden, kamu hanya menjual Indomie saja. Kamu kan nggak datang ke situ bilang Indomie enak, bagus, mie presiden pun bagus. Itu percuma kalau kamu datang ke toko seperti itu. Kamu bukan mempersuasi, kamu hanya memberikan informasi bahwa kedua Indomie itu bagus dan mungkin misimu untuk menjual atau mempersuasi pemilik toko untuk mengambil barang darimu itu jadi tidak begitu efektif, tidak begitu berhasil jadinya. Jadi ingat, di sini kamu punya misi, kamu harus dipersuasi, itu kamu punya misi, kamu sudah berpihak. Misalnya ada dua pilihan antara Toyota dan Daihatsu, kamu harus berpihak di mana? Toyota atau Daihatsu. Misalnya kamu berpihak pada Daihatsu, udah kamu bela-bela Daihatsu saja. Nggak usah urusin si Toyota lagi gitu loh. Kalaupun kamu mau ngomongin Toyota, kamu harus membicarakan tentang negatifnya gitu loh. Kalau misalnya tadi ternyata si Valentino itu berpihak pada ini dampak negatif, ya berarti kita semuanya bicara tentang negatif di sini. Tapi di sini si Valen sudah memposisikan dirinya untuk mengadvokasi atau mempersuasi orang agar percaya bahwa IT development itu, perkembangan itu membawa pengaruh positif kepada dunia pendidikan. Jadi itu misi dia itu. Paham nggak? Well, siapa? Well. Paham. Oke, Welly. Oke, kira-kira untuk yang ketiga ini apa yang kita bisa masukkan? Sir. Ya, Valen? Kalau yang e-book tadi itu, kalau misal tidak perlu membawa buku fisik yang berat gitu, bisa nggak Sir gitu? Oke, bisa. Tidak. Nggak perlu. Oh, buku. Selama legal ya. Yang berat, tapi enggak ada yang periksa kok itu. Sekarang kamu bisa bawa satu perpustakaan di HP-mu. Selesai. Dulu bayangkan orang dulu kalau kami naik kapal dulu dari Pontianak ke Pulau Jawa, lihat orang biasanya bawa buku satu tas hanya untuk mengisi waktu saja. Beratnya luar biasa. Sekarang kamu bawa tablet atau bawa e-reader atau bawa HP, selesai sudah. Satu perpustakaan bisa di situ semua. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi. Kuiper, Sir. Bagaimana? Aplikasi Kuiper. Kuiper Q ya? Oke. Ada lagi? Satu contoh lagi. Ruang belajar. Ruang belajar. Beda kah sama ruang guru? Oh iya, ruang guru maksudnya. Tapi ruang guru kan ada aplikasinya juga kan? Iya juga. Oke, satu lagi deh yang selain yang terkoneksi dengan ruang guru. Lama dah ruang belajar sudah. Nah, nanti ini dilengkapi tadi evidence, credibility, reasoning, emotion. Misalnya kamu bisa bilang nanti, oh secara kredibilitas misalnya, oh saya juga sudah pernah menggunakan website tersebut dan ternyata sangat mudah untuk digunakan. Reasoning, bagaimana ini bisa membantu siswa atau pelajar untuk mendapatkan ilmu dengan cara lebih mudah. Emotion, misalnya kamu bicara tentang bagaimana
kawan-kawanmu atau kenalanmu mungkin yang dulunya susah untuk mendapatkan akses, dia misalnya kecewa tidak bisa pergi ke sekolah-sekolah yang bagus misalnya, tapi karena sekarang sudah bisa sudah terbuka akses lebih mudah untuk mendapatkan informasi di internet misalnya, mereka bisa mengakses informasi pendidikan yang lebih baik. Jadi dimanapun mereka berada, di pelosok segala macam, selama masih ada internet, mereka masih bisa mendapatkan penyetaraan level informasi di dalam hal pendidikan. Hal seperti itu. Oke. Opening. Kira-kira kalau di openingnya kita Valen tadi mau menyampaikan apa untuk menarik perhatian dari hadirin? Bicara tentang purpose ini. Ambil kutipan aja sih, Sir. Kutipannya kira-kira sudah ada? Kalau misal pakai, kan buku adalah jendela dunia, tapi sekarang kan teknologi lebih mengambil alih gitu. Tapi kan tetap aja, e-book kan tetap buku juga. Kan dari internet, Sir. Bukan Iya. fisik gitu, beda. Iya, tapi tetap buku namanya. Makanya dibilang e-book. Sekarang Lebih lengkap kan Google sekarang, Sir. Cari sedikit temu gitu. Oh, Nggak perlu tapi nengok daftar isi di perpus Oke lah. dulu. Oke lah, tapi banyak orang sebenarnya di Google, di web, di Google, di internet itu ngambil sumber tetap masih dari buku ya. Buku adalah jendela dunia. Oke lah, nanti mungkin bisa lebih bisa dipahami kenapa saya katakan bahwa buku tetap buku walaupun elektronik bentuknya. Buku adalah jendela dunia, tapi sekarang dulu ini berlaku untuk buku konvensional. Tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi, jendela dunia lebih luas gitu. Jadi Jendela dunia tersebut menjadi lebih luas. Kutipan, dan dijelaskan kutipannya apa hubungannya dengan topikmu. Oke. Sudah. Ada lagi selain kutipan? Kasih pengenalan awal tentang apa itu IT, contoh-contoh teknologi dari IT gitu, dalam bidang edukasi. Tapi singkat saja ya. Ya, preview gitu. Review ke bodinya, kan kayak contohnya sentuh-sentuh dikit aplikasi website. Oke, yang mengantar ke, berarti nanti ada preview. Di closingnya kira-kira apa yang bisa kita sampaikan? Kutipan lagi? Ya, sama. Jangan kutipan aja. Tadi buku, sekarang IT adalah jendela dunia. Ya. Valen. Oke, seperti itu misalnya. Oke, nah ini sudah jadi ya, kira-kira seperti ini. Outline untuk topiknya Valen tadi dalam purpose seperti ini. Jadi ingat, persuasif, kita itu mengambil posisi, kita tidak memberikan informasi, jadi kita berpihak. Kalau kita sudah mengambil pihak positif, kita harus membela posisi positif tersebut, nggak lagi menyampaikan tentang negatifnya.
Kecuali kalau kita ini mengkomparasi dua hal, tapi kan di sini kita tidak mengkomparasi, kita hanya bicara tentang satu hal di sini, IT saja. Oke, ada pertanyaan Valen terkait ini? Sir, Hmm. sebenarnya tadi dari yang awal tuh saya pikir kan untuk ngambil yang polisi kan, karena kan dia kan ada gain passive agreement gitu, Sir. Hmm. Jadi itu untuk setuju sama kita gitu untuk kalau tuh teknologi di teknologi itu penting gitu di bidang edukasi gitu. Hmm. Tapi kalau dalam policy, kamu harus bicara tentang sebuah kebijakan, sebuah aktivitas, tindakan, bukan pertanyaan tentang apa sebuah konsep apakah edukasi itu positif atau tidak. Kalau misalnya kamu bicara seperti ini, untuk mempersuasi orang, untuk mempersuasi hadirin, untuk meyakinkan hadirin bahwa tiap siswa di Indonesia harus dibekali dengan sebuah smartphone misalnya. Oke? Jadi untuk mempersuasi hadirin, untuk meyakinkan orang bahwa setiap siswa di Indonesia harus diberikan atau disediakan atau dilengkapi dengan sebuah smartphone untuk mendukung pendidikan mereka. Nah, itu ada aktivitas di situ, memberi, menyediakan. Nah, itu passive agreement, bicara tentang sebuah tindakan, memberikan. Jadi ada aspek kebijakannya di situ. Kalau di sini kita bicara tentang aktivitas enggak? Kebijakan itu artinya ke aktivitas ya. Kalau di sini kita ada bicara tentang aktivitas enggak? Ada. Apa? Cuman efek positif aja sih. Iya, itu kan pengaruh. Uh-uh. Bukan tindakan. Kalau misalnya untuk meyakinkan hadirin bahwa kita harus menggunakan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan misalnya. Nah, itu tindakan menggunakan IT. Ada to infinitive. To use. Tadi, kalau yang sebelumnya saya katakan yang harus disediakan smartphone untuk masing-masing siswa. To provide, untuk menyediakan smartphone. Ada to infinitive-nya biasanya di situ. Itu kata kuncinya biasanya. Kalau saya buat seperti ini, biar lebih kelihatan. Purpose. Nah, ada ininya, ada karakteristik dari ininya, dari purpose-nya yang bisa menunjukkan bahwa apakah dia nanti larinya ke fact, value, atau policy. Kalau di fact atau policy itu cuma seperti ini nih. Ini yang jadi karakteristik tunggalnya. Nih, that. Kalau di apa tadi, policy untuk passive agreement, to persuade the audience that students in Indonesia should or must be provided with smartphones to support their education, atau misalnya topik lainnya access towards information. Ciri khasnya itu biasanya ini nih. Walaupun ada ini juga. Tapi kalau dia sudah ada seperti ini ya, should, must,
Itu karakteristik untuk purpose yang larinya itu nanti ke question of policy untuk passive agreement. Kalau misalnya purpose-nya to persuade the audience to, langsung to infinitive, provide smartphones to the students in Indonesia to support their education. Ini ada to infinitive. Aksi langsung. Itu berarti kita minta hadirin untuk melakukan satu aksi. Apa aksinya? Provide smartphones. Menyediakan smartphone, kasih smartphone kepada studentnya. Kalau di sini passive agreement yang mengatakan bahwa tindakan menyediakan smartphone itu harus dilakukan. Ini yang passive agreement. Ini yang aktif. Kalau kita mau ngurusin ini, ingat ya tadi ya ininya, yang gampangnya itu seperti itu aja. Lihat tuh karakteristik dari purpose-nya. Ada should atau must, ada shall, ada shall enggak. Should atau must lah, dan kata-kata dalam bahasa Inggris yang punya arti yang sama. Kalau kita mau urusin ini, nanti dia body kemudian kita menggunakan problem cause solution. Apakah tadi kalian berencana untuk melakukan hal ini? Awalnya sih gitu sih, Sir. Tapi Lihat tuh, kalau di PowerPoint yang kita kemarin yang di minggu lalu kita bahas tuh ada tuh ininya. Ciri-ciri khas dari purpose yang larinya ke fakta, larinya ke value, atau larinya ke policy. Nah, lihat ininya. Kalau kita bandingkan, lihat redaksi dari kedua purpose ini. Yang beda tuh. Oke, kalau seperti ini, kita harus susun dengan problem cost solution. Students in Indonesia must be provided with smartphones to support their education, access towards information. Nah, di sini kita bicara tentang problemnya. Problemnya itu terkait dengan kenapa ini harus diurusin gitu loh. Apa problemnya sehingga ini harus diberikan. Itu dia. Kalau seperti ini, Valen bisa bantu isi main point-nya. must provide with smartphone. Bagaimana? Problemnya mungkin yang di daerah pelosok sih, Sir. Ada banyak sekolah di daerah pelosok yang tidak memiliki teknologi yang memadai gitu. Proper tank. Oh, oke. Terus kalau misalnya inilah kita bilang lah ini masalah utamanya. Biar jelas ya. Penyebab dari permasalahan ini apa? Tidak ada uang. Tidak ada uang. Jangan salah, orang di pelosok itu nggak selalu seperti itu.
Tidak ada uang. Biasanya mereka gampang beli flagship phones juga. Tidak ada uang. Cost. Jadi harus dikasih ini dong, dikasih uang dong solusinya. Cuma dikasih HP, sir. Fokus ya. Students in remote regions don't have access to proper technology. Mungkin bukan ke proper technology, they don't have access to information to support their education. Dan cost-nya, penyebabnya mungkin tadi koneksi, tapi kita tidak bicara koneksi di sini karena larinya karena sebagai contoh saja ya, secara realistis nggak sesederhana ini permasalahannya. Ekonomi keluarga jadi nggak bisa menyediakan wifi, HP. Kurangnya tenaga pengajar, Sir, ke daerah. Oke, kita masukkan semuanya. Ekonomi, kurangnya tenaga pengajar yang mungkin datang seminggu sekali kalau dia sempat. Sir, kalau problemnya kayak gini, artinya purpose-nya harus diganti juga lah, jadi that student in remote regions gitu. Ya benar. Ya. Remote region. Good, thank you. I did not. Saya lupa itu. Remote region must be provided with smartphones to support their education. Mungkin larinya bukan ke smartphone ya, tapi larinya ke ini ya, akses ya. Oke lah, tapi nggak apa. Ini contoh saja. Ekonomi kurangnya tenaga pengajar daerah. Kemudian, oke, solusinya kira-kira apa? Yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang ada dan juga bisa sekalian mengatasi permasalahan atau penyebab permasalahan tersebut. Mengirim relawan pengajar. Oke. Relawan pengajar. Pemerintah memeratakan pembangunan. Pemerataan pembangunan, oke. Ini lama tapi ya. Oke, kalau seperti ini berarti ininya nggak bisa seperti ini lagi. Nggak bisa saya pakai yang tadi. Provided with smartphones, enggak. Seperti that harus diganti. Actions should be taken to aid students in remote region in accessing information or educational resources. Nah, ini lebih cocok untuk apa yang sudah ada di bawah nih. The procedure action should be taken to aid students in remote region in accessing information or educational resources. Okay, problemnya students in region don't have access to information to support their education. Oke, itu bisa nanti didukung dengan fakta-fakta lain yang evidence lain. Kemudian penyebabnya apa? Ekonomi, kemudian kurangnya tenaga pengajar. Berarti juga kurangnya tidak meratanya pembangunan. Walaupun ini sebenarnya jangka panjang. Relawan pengajar, ekonomi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi atau penyebab dari permasalahan tadi yang bisa menarget ini, apa kira-kira? Kasih uang.
Sembako, Pemerataan Sir. pembangunan, Sir. Nicholas bilang apa? Yang pemerataan pembangunan, karena dengan ada pemerataan pembangunan, otomatis tuh akan ada lapangan kerja baru di daerah situ. Aha. Tadi satu lagi yang siapa tadi yang ini? Yang satu lagi? Selain Sembako, Nicholas? Sir. Sembako. Nasi Sembako. Enggak. donation, Kenapa? bukan donation di Donation. Oke, kita punya opsi seperti ini. Donation, sembako, dan tadi pemerataan pembangunan. Come on, don't do that. Donation, pemerataan pembangunan. Donation, sembako. Oke, make sense. Kalau itu solusi yang bisa kamu tawarkan untuk mentarget masalah ini dan juga nanti bisa mentarget penyebabnya. Donation, karena orang biasanya lebih fokus kepada ini ya, bantuan yang langsung, yang instan, yang bisa mereka rasakan secara langsung. Oke, donation, sembako, jadi orang tuanya bisa lebih fokus kepada ini, hal-hal lain, sembako juga misalnya. Relawan pengajar bisa, ada tenaga masih ada sekarang, program seperti itu masih ada kalau tidak salah sekarang. Kemudian pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan juga harus dibicarakan secara spesifik karena bisa jadi dibuka banyak lapangan kerja, tapi apakah orang-orang lokal di situ yang akhirnya mengisi lapangan pekerjaan tersebut, itu juga yang menjadi masalah kadang-kadang. Oke, ini solusinya. Nah, kira-kira seperti ini dia nanti openingnya terserah lah ya. Nanti strateginya ya strategi introduction dan strategi conclusion yang kita sudah coba tadi buat di atas. Tapi kira-kira seperti inilah nanti isinya. Students in remote regions don't have access to information to support their education left behind. Mereka tertinggal, nggak cuma dari pendidikannya juga, tapi dari akses mereka terhadap informasi. Sehingga ketika mereka harus bersaing, ketika mereka harus pergi ke kota, mereka akan sangat sulit untuk bisa menyesuaikan dirinya dan dengan demikian bersaing dengan individu-individu lainnya yang ada di kota. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Kalau misalnya purpose-nya seperti ini, lihat tuh karakteristiknya. Action should be taken. Ada should, ada must, ada have to. Yang seperti itu tuh. Modality should be taken to a student remote region. Oke. Question, ada pertanyaan, Valen? Dan yang lainnya? Mungkin belum ada, Sir. Oke, ini nanti saya naikkan ke ini, naikkan ke Edmodo. Jadi kita sudah coba cover yang Monroe's Motivated Sequence itu di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ada cover, ada ngurusin, ini saya hapus nanti biar nggak bingung. Nanti saja. Ada cover yang ini, question of fact ya. Yang penyusunannya nanti kira-kira seperti ini. Topical. Nanti mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita masih ngurusin konstruksi dari outline. Mudah-mudahan ada yang bisa lari ke question of value. Karena kita belum ngurusin question of value dan kalau bisa ada yang komparatif membandingkan. Jadi ada dua hal yang dibandingkan di situ nantinya mempersuasi orang bahwa yang satu lebih baik daripada pilihan yang lainnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tadi ada yang tanya topik kalau sama nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Isinya seperti apa nanti kan itu urusan masing-masing pribadi, individu. Topik sama ya apa yang bisa tahu. Mungkin yang banyak hal-hal yang ada di luar sana, tapi ada hal-hal yang memang lebih menarik perhatian bagi sebagian besar dari kalian sehingga topiknya jadi sama ya. Enggak ini juga ya mau apa yang mau dikatakan di situ.
Ya sama nggak apa-apa, tapi nanti isinya akan seharusnya berbeda nantinya. Sir, saya merasa topik saya itu sepertinya masuk ke value dan comparison sih, Sir. Topiknya apa? Topiknya apa? Topik saya itu mengajak orang mulai cashless. Jadi kita compare antara cashless, maksudnya itu cashless kita kan pakai elektronik gitu, Sir, pembayarannya dengan konvensional gitu. Kalau kamu mau mengajak orang melakukan itu, melaksanakan cashless, itu kamu larinya ke ini policy untuk aktif untuk mengajak mereka melakukan aksi seperti itu. Kalau kamu mau komparasi, nanti seperti ini purpose-nya, untuk mempersuasi hadirin bahwa cashless itu lebih baik daripada cash. Nanti kamu berikanlah ini di main point-mu perbandingan keduanya. Kenapa cashless lebih baik daripada cash. Jadi nanti isinya seperti itu di main point-nya. Kalau mengajak orang untuk bertransaksi cashless, itu masuknya ke Monroe nanti. Masuk ke policy untuk immediate action, untuk melakukan aksi. Jadi bisa lari kemana saja sih. Perbandingan nanti larinya ke komparasi. Kalau aksi nanti larinya ke Monroe motivated sequence nantinya. Oke, Sir. Ada lagi? Jangan lupa add mode absen. Tolong diisi karena itu membantu saya. Mungkin tidak membantu kalian, tapi membantu saya untuk bisa melacak lebih mudah. Memang ada ini ya absen yang di generate oleh Zoom. Setelah selesai biasanya Zoom akan mengenerate atau menghasilkan daftar absensi siapa saja yang hadir dan berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa. Saya tidak ada yang ini bisa memberikan keterangan apakah kameranya terbuka atau tidak selama itu. Saya minta sama orang di Zoom. Kalau tidak lagi, pertemuan ditutup. Saya sudah korupsi 4 menit. Sampai bertemu di minggu depan. Ingat topik dipersiapkan. Jadi kalau kalian nanti yang topiknya diurusin, sudah selesai ininya, kerjaannya. Sudah punya outline yang kira-kira lebih terbentuk ketimbang hanya membayangkan saja. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Aprizal, selamat malam Aprizal. Selamat malam semuanya. Thank you. Thank you, Sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, Sir.